Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai cara pengelolaan video conference via Google Meet. Nah, oke, sejarah mencatat ya, hari ini mulai bulan Mei tahun 2020, Google mulai menggratiskan layanan video conference mereka untuk semua pemilik akun Google, yaitu Google Meet. Nah, sebelumnya ya, seperti kita ketahui, untuk menggunakan Google Meet hanya dapat diakses orang-orang yang telah mendaftar untuk solusi korporasi atau bisnis ya, dengan akun G Suite. Ya. Nah, ada catatan sedikit mengenai akun Google Meet gratis ini ya. Google sejauh ini hanya menggratiskan Google Meet dari bulan Mei sampai 30 September 2020. Nah, jadi memang laporannya hanya sampai dengan 30 September 2020 nanti ya. Semua yang memiliki akun Gmail kini bisa menikmati fitur premium tersebut secara gratis. Layanan video call ini juga terbatas hingga 60 menit. Nah itu, jadi lebih lama 20 menit dibandingkan Zoom ya. Kalau Zoom 40 menit, kalau Google Meet ini yang versi gratisnya hingga 60 menit. Begitu juga dengan jumlah peserta video conference yang terlibat yaitu sampai 100 orang. Nah, bedanya dengan akun G Suite itu conference-nya pesertanya itu bisa sampai 250 orang. Kemudian juga durasinya juga tidak dibatasi waktu, jadi bisa berjam-jam gitu ya untuk video conference dengan akun G Suite yang selama ini. Oke, kita langsung saja ke tutorial cara mengelola video conference via Google Meet. Baik, sebelumnya pertama tentu saja kita harus buka dulu ketik meet.google.com ya. Oke, ini. Nah, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini ya, bergabung atau mulai rapat ya. Nah, ini kebetulan saya sudah punya akun yang G Suite. Nah, kita coba versi yang akun gratis ya. Nah, ini akun saya ganti dulu akunnya karena ini akun yang G Suite. Nah, kita coba versi yang akun Gmail ya, yang gratis. Nah, jadi kalau sudah punya akun Gmail ini bisa digunakan. Kalau belum, silakan buat akun Gmail ya. Nah, untuk memulai meeting ya kita tinggal klik start a meeting. Nah, kalau kita diundang meeting, kita cukup masukkan saja kode meetingnya ya, terus kemudian klik join ya. Atau kalau dikasih linknya, kita tinggal klik linknya untuk memulai gabung di rapat virtual. Oke. Kemudian untuk membuat agenda meeting yang terjadwal nanti kliknya yang di sebelah sini gitu ya, yang schedule a video meeting from Google Calendar gitu ya. Kita mulai dulu yang start a meeting ya. Kita klik start a meeting. Oke. Nah, kita akan diantarkan ke halaman ini untuk tes kamera ya, video kamera dan juga tes mic. Nah, ini mikrofonnya sudah nyala. Kalau ini mati, nah ini kita nyalakan. Nah, ini videonya, kameranya. Kalau kita mau matikan, tinggal turn off saja, klik yang di sebelah sini, gitu ya. Kemudian klik join now, ya. Kalau present ini untuk share konten atau share layar ya dan sebagainya. Ini kita langsung klik join now dulu, ya. Join now. Nah, ini kita masih sendirian ya, karena kita langsung mau mulai meeting hari ini misalnya ya. Tentu saja kita harus share dulu ya kepada peserta yang lain untuk kita undang meeting gitu. Caranya dengan klik di sini ya, copy joining info di sini atau kita bisa sorot di sini ya, kemudian di Ctrl C gitu ya. Seperti itu. Nah, kita klik saja di sini, copy joining info atau nanti bisa juga dengan add people ya, klik di sini kemudian masukkan alamat emailnya. Nah, kita coba yang copy joining info. Klik di sini. Kemudian kita coba undang ya. Klik Ctrl V di sini. Lewat WhatsApp kita undangnya. Nah, kita tes ke apa namanya? Kita tes undangan Google Meet ya. Nah, ini lewat HP. Nah, kalau lewat HP itu diminta untuk download dulu aplikasi Google Meet-nya di Play Store atau di App Store ya. Baru kita bisa
join dengan HP untuk Google Meet. Nah, ini ada link meetingnya, kita klik di HP kita tadi ya. Terus kemudian nanti kita akan, nah, ada diarahkan ke tombol hijau Ask to Join ya. Kita klik yang Ask to Join. Oke, nah, kemudian di sini di tampilan laptop saya muncul notifikasi someone wants to join this meeting, Wafi Julian. Nah, kalau kita klik deny entry berarti kita tolak, kalau admit kita izinkan. Nah, kita izinkan dia bergabung ya. Karena kita, nah, ini sudah aktif. Nah, ini kita matikan dulu video kameranya. Nah, ini sudah masuk, sudah bergabung Wafi Julian ceritanya. Nah, di sini ada tanda panah yang kalau kita klik nanti kita sebagai host bisa mematikan mic-nya. Kita mute ya. Klik mute. Nah, otomatis suaranya jadi nggak feedback. Jadi peserta yang bergabung dengan kita ini otomatis sudah kita mute gitu ya. Nah, tentu saja si peserta itu bisa saja unmute sendiri gitu ya. Dengan cara di handphonenya dia klik mic-nya untuk unmute gitu, untuk bersuara atau untuk memulai meeting gitu ya. Kemudian di sini ada tombol remove, ini untuk mengeluarkan gitu istilahnya ya, mengeluarkan dari ruang meeting kita gitu ya. Sebagai host kita bisa meremove gitu siapa-siapa peserta yang mau kita remove gitu ya. Nah, kemudian kita coba ya di sini ada tombol chat ya. Kalau kita klik di sini sama seperti fungsi di video conference yang lain ya, di Zoom, Webex gitu ya. Itu juga ada fungsi chat. Nah, misalnya kita chat hi. Nah, otomatis nanti si peserta juga akan melihat tulisan kita gitu ya, hi untuk chat gitu ya. Nah, mereka bisa bales di situ ya di tombol message send everyone atau send ke private gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, Wafi Julian membalas hi juga. Itu ya, itu tombol chat. Nah, berikutnya kita bisa present now. Di sini ada tombol present now yang ada tanda panah ke atas ya. Kalau kita klik di sini kita bisa sharing screen ya, your entire screen atau a window ya, tampilan jendela atau a Chrome tab gitu ya. Kita coba yang your entire screen. Nah, ini berarti keseluruhan layar ya, karena kita sedang video conference ini nggak bisa ya. Berarti kita cancel. Nah, ini kita coba yang a window. Nah, kalau a window ini adalah tampilan jendela-jendela yang sudah terbuka di laptop kita. Misalnya tadi ini ya, PowerPoint misalnya ya, kita bisa sharing PowerPoint. Nah, otomatis nanti si peserta juga akan menerima sharing konten kita gitu ya, PowerPoint kita di sini. Nah, ini you are presenting to everyone. Klik here to return ya, to return to the video call ya, atau juga bisa dengan stop sharing di sini gitu ya. Nah, itu. Oke, ini untuk sharing konten. Kita coba stop dulu, stop sharing, selesai. Nah, selanjutnya kita balik ke video conference room ya. Nah, di sini ada pilihan-pilihan yang lainnya ya untuk change layout ya, mengganti tampilan layout. Mau yang begini, kalau ada banyak nanti akan muncul kayak di Zoom itu ada peserta-peserta yang ada 16 tampilan gitu ya, 16 kotak-kotak-kotak gitu tadi ya. Nah, itu change layout. Kemudian ada apa lagi di sini, ada full screen kalau menampilkan full screen layar gitu ya, full tampilan. Turn on caption. Nah, ini juga bisa nih kita istilahnya apa ya? Teks ya, teks. Jadi bisa juga nanti terjemahan misalnya kalau kita sedang meeting dengan orang Amerika atau orang Inggris. Nah, ini kita juga bisa nanti mendapatkan teks terjemahannya di sini. Dia ngomong apa, nanti otomatis nanti akan muncul teksnya gitu ya, seperti itu. Nah, ini settingnya ini menarik, ini bisa sini nanti kliknya juga bisa di sini turn on. Nah, ini juga otomatis berarti nanti bisa muncul teksnya gitu ya. Oke, turn off.
Oh ya, kalau mau ganti, kalau mau translate tadi caranya klik kanan. Nah, ini tinggal klik translate to Indonesia gitu ya. Nah, ini kan tulisannya bahasa Inggris nih, but an online you grab apa gitu kan. Nah, kalau kita translate bahasa Indonesia, misalnya kita ngomong Inggris, nah ini nanti otomatis akan munculnya bahasa Indonesia seperti itu. Hi, how are you? Nah, nanti munculnya di sini, Hai, apa kabar kau? Gitu ya, seperti itu. Oke, sudah. Nah, sekarang apa lagi ya? Udah ya, itu aja sih fungsi video conference room ya, tombol-tombol ataupun pengelolaan video conference room di Google Meet yang akun gratis ini ya. Nah, ini 60 menit durasinya. Oke, kita tutup, kita end meeting ya. Sekarang kita coba bandingkan dengan akun yang berbayar. Nah, tapi sebelumnya kita simulasikan ataupun coba dulu dengan meeting yang terjadwal. Jadi kita klik di sini ya kalau kita mau mengagendakan meeting yang terjadwal, misalnya nanti hari Senin ya, kita mau ada meeting atau kelas online misalnya ya. Nah, kita klik yang sini nih, jadwalkan rapat video dari kalender Google. Nah, ini klik. Nah, di sini masukkan dulu judulnya, misalnya kita mau kelas online ya, ke hari Senin itu kelas 9 SMP misalnya ya. Kita mau ngajar dengan anak-anak kelas 9, materinya IPA misalnya, 9 SMP, strip IPA gitu ya. Nah, ini bebas aja sih nanti bisa dibikin aja topiknya. Misalnya kalau untuk topik meeting misalnya rapat pemasaran misalnya atau rapat akademik dan seterusnya ya. Nah, terus kita klik di sini tanggalnya hari apa. Misalnya hari Senin ya. Tanggal 11 jam berapa nanti mulai kelasnya atau mulai meetingnya, misalnya jam 10 gitu ya, sampai jam 11 karena cuma 1 jam. Kalau mau jam 12 ya bisa aja, nanti tinggal join kembali gitu ya. Oke, terus kemudian ini dikasih link meetingnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan dengan memasukkan email ya, mengundang dengan masukkan email. Misalnya kita tambahkan siapa gitu ya, siapa lagi misalnya. Nah, itu bisa seperti itu ya. Kemudian ini notifikasi pemberitahuan berapa menit sebelum mulai meeting itu nanti ada notifikasi gitu ya. Kemudian di sini ada eh, tambah deskripsi ya, misalnya IPA tentang babnya apa, bab makhluk hidup misalnya ya. Nanti kita akan belajar bab makhluk hidup misalnya, atau topik meetingnya kalau kita mau meeting pemasaran misalnya apa, progres pemasaran misalnya, kinerja sales dan sebagainya, bisa dimasukkan agendanya. Oke, kalau sudah tinggal save gitu ya. Nah, ini nanti otomatis yang kita kirim lewat email akan tersend email. Kalau apa namanya, dia tidak lewat email, kita bisa copy tadi ya yang ini di sini. Nah, ini kita copy di sini nih ada tombol seperti kertas gitu ya, kertas 2. Nah, ini kita copy di sini. Nah, ini udah sukses di copy linknya yang ini nih, meet.google.com garis miring tyusds.mhq gitu ya. Nah, ini kita save. Terus kemudian kita kirim ya, would you like to send invitation ya? Ya udah kita kirim aja ke kalender Google Kalender si penerima tadi gitu ya. Oke. Nah, otomatis sudah di sini ya terjadwal. Oke. Nah, kita tutup. Jadi seperti itu untuk membuat jadwal rapat video dari Google Calendar ya. Nanti otomatis nanti pada saat hari Senin kita bisa langsung mulai rapat gitu ya. Atau nanti kita tadi ya kalau mau kita kirim undangan lewat lewat nah ini lewat linknya kita juga bisa kirim ke sini gitu ya untuk nanti kita kasih keterangan nanti hari Senin mulai meetingnya gitu ya jam 10.
klik link tersebut. Gitu aja kasih keterangannya kalau kita mau manual kirim lewat WhatsApp gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan yang akun berbayar ya, akun G Suite ya. Kebetulan saya juga sudah ada akun G Suite di sini ya. Nah, tampilannya seperti ini tadi kalau akun G Suite kita langsung klik bergabung untuk mulai rapat ya. Kalau ada agenda jadwal, biasa di sini ada keterangan, misalnya jadwal hari ini ada rapat apa aja gitu ya. Nah, kalau mulai join atau mulai meeting ya kita klik bergabung untuk mulai rapat di sini. Nah, masukkan eh, rapatnya, topiknya ya. Misalnya rapat pemasaran. Oke, lanjut. Nah, hari ini kita mau hari ini juga gitu ya, mau mulai rapat pemasaran misalnya ya. Udah langsung aja kita ini sama kembali ke tes kamera ya, langsung saja gabung rapat. Nah, ini sama ya untuk mengundang secara langsung kita copy di sini atau mungkin tambahkan lewat email di sini gitu ya. Nah, ini kita coba copy, paste di sini, enter. Nah, sekarang kita coba masuk lagi tadi yang orang yang kita undang tadi ya. Nah, dikasih linknya, kita klik. Kalau kita diundang, kita klik linknya. Kemudian ada ask to join, tinggal klik ask to join ya. Nah, di sini muncul kita terima atau tolak ya, terima. Nah, ini udah berdua. Nah, kita mulai rapat pemasaran di sini. Oke, sama seperti tadi, kita bisa mute. Oke. Nah, perbedaannya tadi kalau di akun yang gratis tidak ada rekam rapat atau recording ya. Kalau di akun G Suite ini ada fungsi untuk record itu aja ya. Selain durasinya tidak terbatas waktu, kemudian bisa 250 partisipan gitu ya. Kalau yang lain-lainnya sama sih fungsi-fungsinya chat ya, terus kemudian untuk share konten, sharing screen ini sama ya. Ini tombol-tombol untuk nonaktifkan kamera atau hidupkan kamera ya. Tombol mic gitu ya. Nah, sama sih. Cuma itu aja bedanya. Oke, kita tutup ya. Nah, jadi itu mengenai cara pengelolaan video conference dengan Google Meet ya, lumayan bisa 60 menit gratis, alternatif sebagai pengganti Zoom gitu ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.